Kedua, ada syubhat dari kelompok takfiriyin atau kelompok orang-orang yang terkena virus kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka mengatakan yang wajib untuk kita dengar dan taati itu adalah pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Islam. Yang tidak berhukum dengan hukum Islam, mungkin mereka mencontohkan seperti negara kita katanya, itu tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Maka tidak ada lagi jawaban bagi kita kecuali sabda Rasulullah SAW. Artinya dalam beragama kita tidak boleh pakai akal-akalan. Ad-dinu laysa birra'i. Agama bukan dengan akal-akalan, namun agama bidalil, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Rasul mengatakan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti sekali lagi silakan lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, dan juga Sahih Muslim, Kitabul Al-Imarah. Rasul SAW bersabda, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Dan kita yakini petunjuk Rasul SAW adalah petunjuk Allah. Hukumnya Rasul adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul menggambarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Lebih dahsyat dari itu, Rasul mengatakan wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini ada gambaran yang sangat amat mengerikan. Pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang dolim, yang kejam, yang jahat. Seperti misalnya Hajjaj bin Yusuf. Pada zaman salaf dahulu ada pemimpin yang sangat dolim. Bahkan setiap hari katanya membunuh dari Bani Umayyah 80 orang. Setiap hari membunuh 80 orang dari Bani Umayyah. Sangat kejam. Bahkan tidak segan-segan ingin menghancurkan Ka'bah, membunuh para sahabat di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kejam sekali Hajjaj bin Yusuf. Namun tidak ada para ulama yang memberontak ataupun yang mencaci mereka di hadapan umum. Bersabar terhadap pemimpin tersebut. Di sini sekali lagi kata Rasulullah SAW akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pemimpin yang kejam, yang dolim, yang KKN. Kemudian sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang dolim tersebut? Ini sikap para sahabat. Ketika menghadapi permasalahan agama seperti ini, tidak langsung berkomentar, tidak langsung mengkritik, namun bertanya kepada ahlul ilmi, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok komentar, tanya kepada ahlul ilmi. Di situ pada zaman sahabat Rasulullah SAW sebagai maroji, sebagai tempat untuk mereka kembali kepada Rasul dalam masalah agama. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah kaum muslimin disuruh memberontak, mendemonstrasi, mencaci maki, melaknat? Tidak. Namun Rasul mengatakan, istasma' wa tuti'. Tetap engkau mendengar dan taati pemimpin tersebut. Meskipun pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun pemimpin tersebut zalim, kejam, jahat. Tasma' wa tuti'. Tetap engkau mendengar dan taati. Wa in duriba dhahruka. Meskipun punggungmu dipukul, wa ukhida maluka, meskipun hartamu dirampas. Rasul akhiri dengan tekanan lagi, isma' wa ati, dengar dan taati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau kita masih mau menjadi pengikut Rasul SAW, meskipun rasanya pahit, namun wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti perasaan, ikuti hawa nafsu, tidak akan pernah selesai masalah kepemimpinan. Ada pemimpin nggak cocok, pemimpin nggak cocok, nggak akan ada kecocokan. Namun harus kita tundukkan hawa nafsu dengan sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan meskipun kita nggak suka pemimpin tersebut, isma' wa ati, dengar dan taati. Meskipun pemimpin itu
tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak adil misalnya, tetap kita apa? Wajib mendengar dan taat kepada perintahnya dalam hal yang ma'ruf. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengakui kepemimpinannya, atau tidak ada alasan pun ya kita tidak mau mendengar dan taat kepada perintahnya selama dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com